Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang geometri ruang. Dalam hal ini adalah jarak antara dua titik, di mana pada video sebelumnya sudah dikemukakan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang, serta dalil-dalil yang berkenaan dengan titik, garis, dan bidang. Oke, kita mulai. Oke, jarak adalah panjang hubung terdekat atau terpendek. Atau bisa juga kita katakan bahwa jarak adalah ukuran terpendek antara dua objek. Oke, di sini misalkan kita akan menentukan jarak antara dua titik. Misalkan jarak titik A ke titik B dalam suatu ruang dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik A dan titik B dengan ruas garis AB. Nah, untuk mengukur jarak A dan titik B, jarak titik A dan titik B dilakukan dengan menarik garis lurus A menuju B. Nah, panjang ruas garis AB merupakan jarak titik A ke titik B. Nah, panjang ruas garis AB bisa digunakan dalil Pitagoras untuk mengukurnya. Jadi misalkan di titik A, kemudian titik B, kita hubungkan dengan garis. Nah, kalau garis dalam matematik itu berarti ukurannya lurus ya. Nah, untuk mengukurnya kita gunakan dalil Pitagoras. Maka di sini berarti kita harus membuat sebuah segitiga dari A ke B itu. Segitiganya kita buat siku-siku sedemikian hingga kita bisa menyatakan AB itu sebagai hipotenusa atau sebagai sisi miring. Maka di sini teorema Pitagoras mengatakan bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi AB dalam hal ini adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Gitu ya. Jadi secara konsep bahwa jarak hubung antara titik A dengan titik B kita gunakan dalil Pitagoras. Misalkan contoh begini, kubus ABCDPH memiliki panjang rusuk 4 cm. Misalkan titik P merupakan diagonal bidang ADEH. Nah, hitunglah jarak P ke AB. Nah, untuk mengukur jarak A ke AB, kita lihat kubusnya ABCDPH. Kita akan mengukur panjang B ke P. P adalah titik tengah ADHE. Atau dengan kata lain, dia adalah titik perpotongan diagonal AH dengan diagonal DE kan. Nah, kita akan mengukur panjang BP. Nah, BP ini ada pada bidang ABGH. Ada pada bidang ABGH, berarti H sebagai titik siku-siku dari segitiga BAP. Nah, untuk mengukur panjang AP, maka kita hitung dulu panjang AH. Panjang AH kita bisa hitung dengan menggunakan Pitagoras. Jadi AH adalah akar dari AE kuadrat ditambah dengan EH kuadrat. Maka didapat 4 akar 2. Sehingga AP adalah setengah dari AH. Berarti AP adalah 2 akar 2. Nah, BP gunakan segitiga ABP. Jadi B ke P adalah akar dari AB kuadrat tambah AP kuadrat. Sehingga didapat 4 kuadrat tambah 2 akar 2 kuadrat, akar 24, maka 2 akar 6. Sehingga jarak B ke titik potong ADHE adalah 2 akar 6. Dalam hal ini ukurannya satuan sentimeter. Bisa dimengerti ya? Jadi yang pertama kita cari dulu AH. AP adalah setengah dari AH. Setelah itu baru kita buat Pitagorasnya pada segitiga ABP atau BABP atau segitiga BPA. Gitu ya. Kita lanjutkan. Misalkan lagi diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8. Hitunglah jarak antara titik-titik berikut. B ke titik tengah EG dan E ke titik tengah garis BC.
Oke, sekarang kita perhatikan kubusnya ABCDPH dengan panjang rusuk 8. Maka B ke tengah-tengah EG. Berarti kita harus mencari tengah-tengah EG. Titik tengahnya berarti katakanlah di sini ya. Ini titik tengah. Kita beri huruf P. Kita akan mengukur B ke titik tengahnya. Untuk mengukur B ke P, kita gunakan segitiga siku-siku apa? Bisa BEP, bisa BGP. Kenapa? Karena di sini ada pada bangun atau pada bidang BEG. Gitu ya. Nah, BG adalah segitiga sama sisi. Karena ini 8, ini 8, ini 8 akar 2. Triplenya berarti ini separohnya. Berarti ini 4 akar 2. Nah, mau kita ukur adalah BP. Berarti BP adalah akar dari Pitagorasnya. Perhatikan. Sisi miringnya adalah BG. Berarti dalam hal ini adalah BG kuadrat dikurangi GP kuadrat. Maka didapat BG itu 8 akar 2. GP itu 4 akar 2. Maka hasilnya adalah akar 8 akar 2 kuadrat 64 kali 2 berarti 128. 4 akar 2 16 kali 2 berarti 32. Maka hasilnya adalah akar 128 dikurangi 32. 8 dikurangi 2 6. Kemudian 12 kurangi 3 adalah 96. Nah, akar 96 boleh disederhanakan, boleh tidak ya. Kalau dilihat berarti 16 kali 6 ya. Berarti 4 akar 6. Jadi kesimpulannya yang A itu adalah 4 akar 6 cm. Satuannya senti ya. Centimeter. Bisa dimengerti? Ya, jadi BP adalah 4 akar 6 cm. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Jarak E ke garis BC. E ke garis BC. EBC. Titik tengah ya. Titik tengah BC kita misalkan di sini titik Q. Ini titik E. E ke Q berarti kan. Nah, ini yang mau kita ukur. E ke Q berapa? Nah, berarti segitiga siku-sikunya harus terbentuk dulu. Dalam hal ini adalah AK E. Jadi AK E. Berarti kita harus mencari AK dulu. AK kita cari dengan menggunakan segitiga ABQ. Ya. Jadi untuk mendapatkan EQ kita harus mencarikan AK dulu. Perhatikan segitiga ABQ. Bahwa AK adalah akar dari AB kuadrat ditambah dengan BQ kuadrat. Gitu ya. Nah, sedangkan EQ itu ada pada segitiga ABE, AQE. Jadi EQ adalah akar dari AK kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, sedangkan AK kuadrat berarti ini. AK kuadrat adalah AB kuadrat ditambah BQ kuadrat. Ya. Ini kalau dikuadratkan berarti AK kuadrat adalah AB kuadrat ditambah BQ kuadrat. Maka bisa kita hitung ya.
ditambahkan dengan AE kuadrat. AB-nya 8 kan ya. 8 kuadrat. BQ-nya 4. 4 kuadrat. AE-nya juga 8 kuadrat. Sehingga nilai akhirnya adalah 64 ditambah 16 ditambah 64. Berapa tuh? 16 tambah 64, 80. Berarti 144. Nah, 144 adalah 12. Jadi kesimpulannya adalah panjang atau jarak E ke titik tengah BC adalah 12 cm. Bisa dimengerti ya? Nah, itu jarak titik ke titik pada kubus ABCDFGH. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya diketahui balok ABCDFGH dengan panjang rusuk AB 8, BC 6, dan AE 9. Titik M merupakan titik potong antara diagonal AC dengan BD. Kemudian panjang rusuk CG diperpanjang 3 cm. Kemudian dari titik M ditarik garis miring sehingga memotong perpanjangan rusuk CG di titik N. Hitunglah panjang ruas garis MN yang terjadi dan buat sketsa permasalahan tersebut. Oke. Nah, misalkan di sini balok ABCDEFGH. Lalu M merupakan titik potong diagonal AC dengan BD ya. Ini misalkan AC. Oke, ini misalkan titik M. Kemudian CG diperpanjang 3 cm ke atas ya. Kalau BC-nya 6, AB-nya 8, CG-nya 9. Oke, berarti sepertiganya ya. Kurang lebih sinilah. Perpanjang apa nih namanya? N. Ini N. Lalu dibuat garis MN nih. Nah, yang mau ditanya adalah MN. Nah, itu yang mau kita ukur ya. Sketsanya kemudian hitung panjangnya. Berarti ini 9 tambah 3 ya. Jadi CN, MN. Nah, berarti kita harus hitung dulu AC. AC itu berarti pada segitiga ABC. Jadi AB kuadrat, ya, AC kuadrat adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti 64 tambah 36 ya, 100. Nah, berarti AC diakarkan aja. Akar dari 100 adalah 10. AC 10, dengan demikian MC kan separohnya. MC adalah setengah dari AC. Berarti 5 ya. Setengah kali 10 berarti 5. AC-nya 5. Nah, berarti sekarang segitiga MCN-nya demikian. Ini M, ini C, ini N. MC 5, CN 12 ya. Nah, yang mari adalah MN. Nah, sebenarnya kalau kalian paham triple, 5, 12, nah 13 ya. Kalau dihitung berarti akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Berarti akar 25 ditambah 144, berarti akar 169. Jadi triplenya 13 ya. Nah, jadi MN-nya adalah 13. Bisa dimengerti? Satuan senti ya berarti sentimeter. Nah, itu adalah jarak M ke N. Ingat ya, kalau kalian sudah hafal triple, bisa gunakan triple Pythagoras. Oke, berikutnya.
Diketahui kubus ABCDPH dengan panjang rusuk 8. Titik P pada AH sehingga APPH 1/3 dan Q pada AG sehingga AG 3/4. Hitunglah jarak P ke Q. Oke. Perhatikan kubus ABCDPH P pada AH. P pada AH. Ini AH-nya. Sehingga APPH 1/3. APPH berarti dibagi 3 bagian. APPH. Oh, dibagi 4 ya. APPH. Dibagi 4. APPH. Kemudian Q pada AG. AG mana? Oh, ini AG ini. Sehingga AG 3/4. Sama dibagi 4 ya. Nah, ini Q. Nah, yang mau kita ukur adalah jarak PQ. Nah, kalau lihat dari gambar kan susah ya. Nah, kita pindahkan dulu gambarnya ke dalam bidang datar. Biar bisa dilukis dengan benar. Dalam hal ini adalah bidangnya yang mau kita buat. Bidang yang melalui PQ adalah yang dibatasi oleh AH dan AG ya. Berarti bidangnya lebih luas adalah AB, GH. Ya, seperti dalil yang kemarin, jarak bidang dapat dibentuk oleh 2 garis yang berpotongan. AH dan AG ya. Nah, ini AH-nya, AG-nya. Oke. Ini P dibagi 4. Ini P. G dibagi 4 juga. Nah, ini adalah Q. Yang diukur adalah PQ. Oke. Nah, perhatikan PQ. Kita buat garis yang sejajar HG melalui Q. Ingat, melalui sebuah titik di luar garis dapat dibuat sebuah garis yang sejajar. Katakanlah ini R. Maka segitiganya adalah segitiga PQR sekarang. Tadi bahwa AP PH 1/3. Berarti kita harus mencari AH dulu. AH adalah diagonal bidang. Rusuknya 8. Jadi kalau ini 8 berarti AH adalah 8/2 ya. 8/2 dibagi 4 bagian. PR itu adalah ini 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian. Berarti 4. Jadi PR itu adalah 2/4 bagian dari AH. Berarti setengah kali 8/2. Berarti 4/2. Jadi PR-nya 4/2. Nah, sedangkan QR, perhatikan QR juga sama pakai perbandingan aja. QR itu berarti 3 bagian. Ini 3. Nah, berarti ini kan 4 bagian. Ini 4 bagian. Jadi sama pakai kesebangunan. Ingat waktu di SMP. Berarti QR itu adalah 3/4 dari HG. 3/4 dari HG. HG adalah 8. Nah, berarti 6 cm. Nah, sudah. PR sudah. QR ada. Berarti kesimpulannya PQ adalah Pitagoras. Akar dari PR kuadrat ditambah QR kuadrat. Berarti akar dari PR itu adalah 4/2 kuadrat kan, ditambah QR 6 kuadrat. 4/2 kuadrat berarti 16 kali 2 32, 6 kuadrat 36. Jadi hasilnya adalah akar 68. Nah, sudah. Jadi PQ adalah akar 68 cm. Jadi jarak P ke Q adalah itu.
Jadi jarak P ke Q adalah akar 68 cm. Misalkan pilihan ganda mau disederhanakan, ya sederhanakan. 68 itu berapa kali berapa? 68 bisa dibagi 4. Berapa tuh? 8, 17 ya. 4 kali 17, 68 ya. Berarti 68, akar 68 atau 2 akar 17. Itu kalau mau diubah ke dalam bentuk yang sederhana. Di akar 68 itu sama saja dengan akar 4 kali 17. Akar 4-nya 2 kali akar 17 ya. Berarti 2 akar 17. Bisa dimengerti? Yaitu jarak P ke Q pada kubus ABCDPH, di mana P adalah 1/4 bagian dari AH, kemudian Q juga 3/4 bagian dari AG. Gitu ya? Bisa dimengerti?